Mari kita berdoa sekali lagi. Memang kita selalu setiap doa untuk firman kita berdoa supaya Tuhan memberikan pancaran supaya kita mengerti. Tapi kali ini secara khusus karena khotbahnya memang sangat sukar. Mungkin agak pendek. Saya tidak tahu lah nanti bagaimana pendek panjangnya itu seringkali sukar diduga. 10 halaman kira-kira. Karena kalau sudah sukar lalu tahu-tahu panjang sekali, itu malah akan menjadi sia-sia karena tidak akan bisa dimengerti. Mari kita berdoa secara khusus untuk hal itu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman-Mu, suatu bagian yang sangat-sangat sukar dan diperdebatkan luar biasa hebatnya antara golongan yang sesat dan golongan yang benar, bahkan antara golongan yang benar dengan golongan yang benar juga. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 dan secara khusus bagian terakhir. Apakah itu memang membuktikan Yesus adalah Allah atau tidak? Dan bagaimana sebetulnya menerjemahkan bagian terakhir itu dengan benar? Tuhan, kami mohon sekali lagi Engkau memimpin acara firman ini dari awal sampai akhir. Untuk hamba-Mu, berikan kekuatan dan konsentrasi pada otak dan suara yang terganggu ini. Karena kalau pelajaran ini sudah sukar dan ada satu kata saja yang lalu gagal ditangkap, maka orang bisa malah tambah bingung sama sekali. Tolong berkati suaranya Tuhan. Dan tolong berkati dia dalam menyampaikan firman. Apa yang sudah dia siapkan, Engkau sendiri tambahi, kurangnya ubahkan. Sehingga betul-betul setiap kata adalah kehendak-Mu. Merupakan kebenaran dan bisa disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dibungkus, dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Dan keluar dan tidak kembali dengan sia-sia, tapi itu tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua sebagai pendengar. Berikan konsentrasi. Tanpa mana pasti kami tidak akan menangkap apapun. Dan berikan kami terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti. Dan mengerti sedemikian rupa sehingga kami bukan hanya mempercayainya, tapi juga memberitakannya kepada orang online, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa dipercaya, bisa mempercayai ajaran ini.
Tuhan kami menyadari setan pasti bekerja, dan tolong kuatkan semua kami, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita masih tetap membahas topik ini ya, bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ayat pertama tempo hari, Yesaya 9 ayat 5. Lalu ayat kedua, Yohanes 1 ayat 1. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Untuk mengingatkan saudara, maka saya ajak saudara membaca Yohanes 1 ayat 1 sekali lagi ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Tentunya terjemahnya sama persis ya. Nah sekarang bagian akhirnya yang perlu ditekankan, firman itu adalah Allah. Ini yang akan kita bahas, dan ini yang menjadi sumber segala perdebatan. Dan dalam bahasa Inggris, the word was God. Semua seragam, perhatikan ya. Tidak ada yang menerjemahkan secara berbeda. Semua menerjemahkan secara seragam. Versi-versi yang saya ambil di dalam Bible Works ini memang memungkinkan ada terjemahan Inggris yang berbeda, tapi ini versi-versi yang saya biasa gunakan, King James, RSV, NIV, NASB, ASV, New King James, dan YLT. Semua menerjemahkan seragam. Nah, kata-kata and the word was God. Di dalam bahasa Yunani, kai, theos, and logos. Kalau dibaca sepintas lalu untuk orang yang tidak mengerti bahasa Yunani, kenapa theosnya mendahului logosnya? Kan di sini kan the word was God. Word atau firman itu lebih dulu. Tapi di sini logosnya di belakang. Apa harus diterjemahkan dan Allah adalah sang firman, begitu? Nah ini yang ingin kita pelajari ya. Sekarang kita masuk dalam poin E ya. Saya perkenalkan saudara dengan orang ini yang namanya E.C. Caldwell. Sekarang poin E, saudara, peraturan gramatika bahasa Yunani yang diberikan oleh Caldwell ini tentang Yohanes 1 ayat 1c, dan nanti akan ada banyak contoh yang lain. Dia mengatakan bahwa ditinjau dari tata bahasa atau gramatika bahasa Yunani, kalimat itu terjemahnya memang the word was God. Firman itu adalah Allah. Bukan the word was a God, seperti terjemahan NWT, New World Translation. Firman itu adalah suatu Allah, terjemahan Dunia Baru. Dan juga bukan the word was divine. Firman itu bersifat ilahi. Ini juga salah satu pilihan dari saksi Yehuwa, menerjemahkan divine. Dan beberapa orang tolol yang lain juga seperti itu. Divine ini kata sifat.
Tadi teos itu jelas-jelas kata benda. Bisa diubah menjadi kata sifat. Firman itu bersifat ilahi. Ya, ini semua salah. Yang benar di atas. The word was God. Firman itu adalah Allah. Dan yang pertama ya, terjemahan ini didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh E.C. Caldwell. Dia hidup pada tahun 1901 sampai 1974. Karena itu kalau saudara menggunakan buku-buku tafsiran kuno, seperti misalnya buku tafsirnya Calvin, sudah barang tentu Calvin tidak tahu tentang peraturan ini. Ini muncul baru abad 20. Ya, dan dia seorang sarjana bahasa Yunani. Nah, sekarang peraturan tentang hal ini, saudara, akan saya kutip dari buku tafsiran Leon Morris, dan saya berikan kutipannya di bawah ini. Bahasa Yunaninya adalah theon and hologos. Theon and hologos. Kata sifat ilahi, jadi kalau tadi ada yang menerjemahkan divine atau bersifat ilahi atau ilahi, itu dalam bahasa Yunani ada, saudara ya, theos. Perhatikan ya, bedakan theos dan theos. Ada huruf iota atau i antara e dan o-nya itu. Ya, theos. Kata itu tersedia dalam bahasa Yunani. Seandainya Yohanes memang mau mengatakan and the word was divine, maka dia akan menggunakan kata Yunani theos ini. Karena kata ini memang tersedia dan juga ditemukan dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul 17 ayat 29 dan 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya kira saya tidak membacakan ini supaya tidak menyimpangkan, ya. Tapi kalau saudara mau baca, cari sendiri. Kesukaran dari konstruksi ini adalah tidak adanya kata sandang tertentu dengan theos. Ya. Ini theos tidak ada kata sandang. Ini kan yang dipersoalkan oleh para saksi Yehova. Ya. Ini hologos. Ada kata sandang. Ho ini kata sandangnya. Kata sandang tertentu ya. Definite article bahasa Inggrisnya. Dia maunya sini juga ada kata sandang. Ho theos. Jadi kesukaran dari konstruksi ini adalah tidak adanya kata sandang tertentu dengan theos. Cuma theos, bukan hotheos. Penjelasan yang benar tentang tidak adanya kata sandang tertentu tampaknya diberikan oleh E.C. Caldwell yang telah menunjukkan bahwa dalam Perjanjian Baru kata-kata benda yang tertentu yang mendahului kata kerja biasanya tidak mempunyai kata sandang. JBL ini namanya jurnal ya. Kalau tidak salah, Journal of Biblical Literature. Saya kira tidak penting. Ya. Jadi ini peraturannya itu ditulis di dalam jurnal itu. Tentang ayat ini ia berkomentar. Tidak adanya kata sandang. Kata sandang itu maksudnya kata sandang tertentu ya. Tidak membuat predikatnya tidak tertentu. Jadi biarpun tidak ada kata sandang tertentu, tidak berarti lalu predikatnya itu menjadi tidak tertentu atau bersifat kualitas. Kualitas itu ya seperti jadi kata sifat tadi ilahi itu ya. Pada waktu predikat itu mendahului kata kerja. Predikat itu tidak tertentu dalam posisi ini hanya pada waktu konteksnya menuntut hal itu.
Nah, bagian yang terakhir ini sampai sekarang saya tidak terlalu mengerti kapan konteksnya menuntut dan kapan konteksnya tidak menuntut. Nah, mungkin kalau dalam Injil Yohanes itu bisa terlihat, tapi kalau nanti dalam contoh-contoh yang lain, itu sangat membingungkan bahkan bagi saya. Konteksnya tidak menuntut seperti itu dalam Injil Yohanes. Karena kalau kita lihat ayat 3-nya jelas, firman itu adalah pencipta segala sesuatu. Maka pada waktu dalam ayat 1c dikatakan firman itu adalah Allah, itu memang menuntut seperti itu, tidak menuntut seperti itu. Jadi tidak adanya kata sandang tidak membuat predikatnya tidak tertentu atau bersifat kualitas. Pada waktu predikat itu mendahului kata kerja. Predikat itu apa? Kata kerja itu yang mana? Ini yang akan saya tunjukkan. Ya. Tapi saya berikan catatan dulu ya. Tadi ada kata regularly. Yang saya terjemahkan biasanya. Saya berikan sedikit penjelasan. Kata regularly itu sebetulnya bisa diterjemahkan atau secara tetap atau biasanya. James Hope Moulton dalam bukunya Grammar of the New Testament Greek volume 3 halaman 182 menggunakan kata usually atau biasanya. Karena itu kata itulah yang saya pilih dalam menerjemahkan kata regularly di tempat ini. Ini sedikit penjelasan yang tidak terlalu penting. Sekarang poin B, ini yang penting ya. Dalam bahasa Yunani anak kalimat atau Yohanes 1 ayat 1c yang dipersoalkan itu berbunyi seperti ini. Theos and Logos. Kalau ditransliterasikan, ditulis dengan huruf-huruf Latin, Theos and Logos. Kalau diterjemahkan kata per kata, dalam bahasa Inggris, Theos itu God, and itu to be sebetulnya, tetapi dalam bentuk lampau, saya lupa lampau atau imperfect, was, ya. Logos, the word. God, itu terjemahnya Allah. Was, itu adalah. The word, sebetulnya kalau mau strict, hurufiah, sang firman. Nah, saudara, subjeknya adalah yang di sini. Ini subjek. Predikatnya adalah yang di sini. Kita perhatikan kursor ini ya. Ini predikat. Dan kata kerjanya adalah yang di sini. Kakak ini kata kerja. Kata benda hologos, the word atau sang firman adalah subjeknya. Kata N atau was atau adalah kata kerjanya, saya singkat KK. Dan kata benda theos, God atau Allah adalah predikatnya. Jadi di sini predikatnya yang berupa kata benda, yaitu theos atau God atau Allah, mendahului kata kerjanya, yaitu N atau was atau adalah. Ya, ini theos mendahului kata N ini. Tertulis lebih dulu. Jadi berdasarkan peraturan ini, maka tidak adanya kata sandang tertentu sebelum kata theos. Jadi ini bukan hotheos ya, tidak ada masalah ya.
tidak membuat kata ini menjadi tidak tertentu. Sekalipun tidak ada kata ho, theos, the God, itu tidak membuat kata ini menjadi tidak tertentu. Kalau tidak tertentu, itu diterjemahkan seperti saksi Yehuwa itu a God atau suatu Allah. Dan juga tidak membuat kata ini menjadi kata yang bersifat kualitas, sifat divine atau ilahi atau bersifat ilahi. Saya sudah katakan tadi, kata sifat divine atau ilahi dalam bahasa Yunani adalah theos. Ada dalam 3 ayat ini. Dia tidak menggunakan kata itu, dan karena itu jelas ia tidak memaksudkan supaya pembaca mengertinya sebagai kata sifat. Karena kata sifatnya tersedia kok. Kalau dia memang memaksudkan divine, dia akan gunakan theos. Tidak, bukan itu yang dia gunakan. Jadi terjemahan yang benar adalah tetap menerjemahkannya sebagai kata benda, yaitu God atau Allah. Dengan demikian, terjemahan yang benar menurut perumusan atau hukum yang diberikan oleh Caldwell adalah the word was God. Firman itu adalah Allah. Saya sudah katakan the word itu terjemahannya artinya sang firman. Tapi tidak ada di Indonesia digunakan itu karena rasanya jadi aneh gitu ya. Tapi yang saya tekankan terjemahannya adalah God. God ini adalah Allah ya. Jadi bukan God, bukan ilahi, tidak. Tapi memang benar diterjemahkan sebagai Allah. Sekarang saya berikan contoh lain. Di mana peraturan Caldwell ini diberlakukan. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya hanya menyoroti bagian ini saja, dan saya tuliskan di dalam bahasa Yunani, dan transliterasinya ada di bawahnya ya. Kalau saya tidak bisa membaca Yunani, tidak masalah, tapi saya berikan transliterasinya di bawahnya. Hutos, hu anthropos, huios, tu, n. Kalau diterjemahkan kata per kata seperti ini dalam bahasa Inggris, this, the man, atau ini boleh digabungkan jadi satu, this man, ya. Lalu huios teu, son of God, dan n sama seperti tadi was, this itu ini, the man, son orang, ya, atau orang ini gitulah ya. Son of God, anak Allah atau anak dari Allah. Dan was ini adalah subjeknya yang mana? This man. Orang ini. Predikatnya mana? Anak Allah. Ini predikat. Kata kerjanya mana? Adalah. And was adalah. Sekarang kata benda ho anthropos. The man atau sang orang. Atau hutos ho anthropos. This man, orang ini adalah subjeknya. Kata n atau was atau adalah kata kerjanya. Dan kata benda huios teu, son of God,
atau anak Allah adalah predikatnya. Predikatnya tidak menggunakan definite article di sini ya. Tidak menggunakan kata sandang tertentu ya. Perhatikan ini ya. Jadi saudara, di sini juga sama seperti dalam Yohanes 1 ayat 1c, predikatnya mendahului kata kerjanya. Ya, ini predikatnya mendahului kata kerjanya. Nih. Maka berdasarkan peraturan Colwell, kata huios tu tidak memerlukan kata sandang tertentu untuk menjadi tertentu. Tidak perlu kata huios tu ini dikasih kata sandang di sini untuk menjadi tertentu. Karena itu sekalipun tidak ada kata sandang tertentu, tetap diterjemahkan the Son of God. Menggunakan definite article, kata sandang tertentu. King James, RSV, NIV, NESV, New King James, dan ESV menerjemahkan the atau the Son of God. Saya berikan catatan RSV dan NESV pada catatan kakinya memberikan terjemahan alternatif yaitu a Son of God. Tapi ini jelas merupakan terjemahan yang salah dan ini bertentangan dengan peraturan Colwell tadi. Kan sudah bagaimana para saksi Yehova menerjemahkan Markus 15 ayat 39 itu? New World Translation menerjemahkan God's Son. Terjemahan Dunia Baru Putra Allah. Mengapa dia terjemahkan God's Son? Kata Son-nya itu mendahului God. Ya, perhatikan tadi. Kata Son mendahului God. Ini God. Ini Son. Ya. Tapi dia terjemahkan God's Son. Dia mungkin secara sengaja menerjemahkan demikian untuk menghindari penggunaan definite article. Tetapi mengapa mereka tidak menerjemahkan a Son of God? Seorang anak atau seorang putra Allah. Kalau menurut rumusan mereka pada waktu mereka menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1c, bukankah seharusnya mereka menerjemahkan a Son of God? Seorang anak atau putra Allah. Karena tadi dalam Yohanes 1 ayat 1c mereka berkata, kata Theos tidak pakai definite article, maka harus diterjemahkan a God. Nah di sini anak Allah tidak ada definite article. Menurut perumusan mereka, seharusnya mereka menerjemahkan a Son of God, seorang putra Allah. Tapi ternyata tidak. Ini orang sesat ini menerjemahkan seenak udelnya sendiri dan dicocok-cocokkan dengan doktrin mereka. Lalu mengapa mereka menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 sebagai a God, suatu Allah? Dengan alasan kata Theos tidak ada definite article di depannya. Tetapi tidak menerjemahkan bagian ini sebagai a Son of God, atau seorang putra Allah, atau seorang anak Allah. Saya berikan contoh lagi. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Perhatikan bagian yang saya garis bawahi saja ya. Allah adalah terang. Ini bahasa Yunani ya. Theos, Fros. Maaf, ini saya mungkin salah tulisnya. Sebentar saya cek ya. Yang 1 ayat 5. Fros ya. Bukan Fros. Jadi ini tulisan ini yang benar, ini yang salah. Tidak ada huruf R ya. Theos, Fos, Estin. Theos, Fos, Estin. Theos, the God. Fos, light. Estin is. Sang Allah, light itu terang, is adalah. Subjeknya adalah ini. Theos, the God, sang Allah. Predikatnya adalah ini. Fos, light, terang. Dan kata kerjanya adalah estin, is, adalah. Di sini laki-laki saudara kata benda Theos atau the God atau sang Allah adalah subjeknya. Yang awal ini ya, yang di sini ya, itu subjeknya. Kata estin, is atau adalah, itu adalah kata kerjanya. Ini kok saya tulis pakai R terus. Dan kata benda fos, light atau terang, adalah predikatnya dari sini. Oh, di sini ya. Yang kata kerja itu di sini. Ini predikat, ini subjek, ya subjek predikat. Berarti sekarang laki-laki kata benda yang menjadi predikat ini mendahului kata kerja. Jadi di sini predikatnya juga mendahului kata kerjanya. Maka berlaku peraturan Cowell ini. Sekalipun kata fos ini tidak mempunyai kata sandang tertentu, tetap tidak diterjemahkan light, suatu terang, ataupun bersifat terang, tetapi diterjemahkan light atau terang. King James, RSV, NIV, NASB, New King James, dan ASV semuanya menerjemahkan secara seragam God is light. Bahkan Alkitabnya Saksi Yehuwa yang bahasa Inggris, New World Translation, juga menerjemahkan God is light. Nah, ini aneh. Ini tidak ada kata sandang. Light-nya tidak ada kata sandang. Dalam Yohanes 1 ayat 1c, karena kata Theos tidak ada kata sandang, dia terjemahkan God. Kenapa dia di sini tidak terjemahkan God is a light? Jadi mengapa mereka tidak menerjemahkan God is a light? Allah adalah suatu terang. Atau mengapa mereka tidak menerjemahkan Allah bersifat terang? Jadi yang 1 ayat 1c, mereka terjemahkan the word was a God. Allah adalah firman adalah suatu Allah. Mereka juga setuju dengan terjemahan firman itu adalah ilahi.
The word was divine. Tapi mengapa tidak diterapkan di sini padahal strukturnya sama? Poin kedua, saya mungkin berkata, oh, para saksi Yehova kan bodoh, orang-orang tidak sekolahan. Jadi mungkin mereka tidak tahu peraturannya Caldwell ini. Tidak, saudara ya. Ini nomor dua. Peraturan dari isi Caldwell ini diketahui dan disebutkan oleh para saksi Yehova dalam buku Haruskah Anda Percaya pada Tritunggal, halaman 28. Tapi dalam buku itu halaman 28 mereka lalu menambahkan kata-kata ini. Jadi ia itu Caldwell, ia pun mengakui bahwa bila ikatan kalimat atau konteks itu ya menuntut hal itu, para penterjemah dapat menyisipkan kata sandang tidak tentu, indefinite article dalam bahasa Inggris atau an ya atau an di depan kata benda dalam susunan kalimat sejenis ini. Apakah ikatan kalimatnya atau konteksnya menuntut kata tandang tidak tentu dalam yang 1 ayat 1? Mereka jawab, ya. Karena bukti dari seluruh Alkitab menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi, yang harus membimbing penerjemah dalam hal-hal seperti itu bukan peraturan tata bahasa dari Caldwell yang meragukan, tapi ikatan kalimatnya. Terus saya berikan catatan definite artikel atau kata sandang tertentu dalam bahasa Inggris diterjemahkan the. Sedangkan indefinite article atau kata sandang tidak tertentu diterjemahkan atau an. Tergantung kata bendanya itu nanti apa. Kalau misalnya book, book. Tapi misalnya and, semut. Jadi kalau dimulai dengan huruf hidup, maka kata sandang tidak tertentunya itu menjadi an, and. Seekor semut tuh ya. Nah sekarang saya berikan sedikit penjelasan tentang definite dan indefinite. Tertentu dan tidak tertentu dalam bahasa Inggris. Saya berikan nanti baca makalahnya. Saya berikan penjelasan tentang definite tertentu dan indefinite tidak tertentu dalam bahasa Inggris. Dan ini cukup ruwet. Saya kutip dari kata-kata dari Robert M. Bauman Jr. Orang ini kelihatannya luar biasa pintar, baik dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Yunani. Dan kalau saudara bilang, loh, dia orang apa kalau dikatakan pintar dalam bahasa Inggris? Saudara, orang Amerika pun, orang Inggris pun belum tentu ngerti model seperti ini, saudara ya. Dan saya berikan terjemahnya. Istilah tertentu dan tidak tertentu mungkin terlihat cukup mudah dipahami. Tetapi ternyata mereka itu tertentu dan tidak tertentu itu ya, digunakan dalam makna yang sedikit berbeda, tergantung pada sumber ilmiah yang menggunakannya. Wajar untuk menganggap tertentu berarti menggunakan kata sandang tertentu, dan tidak tertentu berarti tidak menggunakan kata sandang tertentu. Dan demikianlah istilah-istilah ini kadang-kadang digunakan, tetapi biasanya tidak. Seringkali tertentu
digunakan untuk suatu kata benda yang mengacu pada orang atau benda tertentu yang dapat diidentifikasi. Saya lanjutkan dengan kata-katanya dia. Ini sebetulnya langsung nyambung ya. Cuma saya pecah supaya Anda terlalu panjang. Sebagai contoh kata dia, dalam kalimat Joe pergi ke rumah sakit. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, Joe is going to the hospital. Joe pergi ke rumah sakit. Rumah sakit mempunyai kata sandang tertentu. Perhatikan tadi ya, the hospital. Ya, ada kata the. Jadi rumah sakit mempunyai kata sandang tertentu. Tetapi tidak selalu tertentu. Tidak peduli dikasih kata sandang tertentu, itu tidak mesti tertentu. Karena dalam idiom bahasa Inggris Amerika, the hospital bisa menunjuk pada rumah sakit manapun. Namun, jika Joe adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tertentu, maka dalam konteks itu, the hospital kemungkinan akan menjadi tertentu. Nah, ya kan, tidak ruwet lah. Bagi saya saja ruwet kok ini. Dengan kata lain, kata benda yang sama dalam kalimat yang sama bisa menjadi tertentu dalam satu konteks dan bisa tidak tertentu dalam konteks lain. Jadi tergantung Joe-nya kerja di rumah sakit itu atau rumah sakit tertentu atau tidak. Itu menentukan artinya nanti rumah sakit itu tertentu atau tidak tertentu. Dalam kalimat Mary pulang ke rumah. Rumah adalah tanpa kata sandang tertentu. Perhatikan bahasa Inggrisnya ya. Mary is going home. Kata home itu tidak ada kata sandang, bukan the home. Ya. Jadi rumah adalah tanpa kata sandang tertentu. Namun diartikan tertentu, saudara. Nah, ini kalau tambah ruwet lah. Karena ada rumah tertentu yang dimaksud, yaitu rumahnya Mary. Kalau dia pulang ke rumah, dia punya cuma satu rumah, rumahnya tertentu. Maka biarpun tidak ada kata sandang tertentu, itu dianggap tertentu. Selain itu, dalam kedua kalimat ini, subjeknya tanpa kata sandang tertentu, namun cukup tertentu. Subjeknya kan yang contoh pertama itu Joe, contoh kedua itu Mary. Ya, Joe, Mary. Tidak dikatakan the Joe, the Mary, tapi tetap dianggap tertentu. Hal ini karena nama-nama orang dalam bahasa Inggris, proper names ya, biasanya tidak memerlukan kata sandang tertentu untuk menjadi tertentu. Jadi kalau nama, biarpun tidak ada kata the, tetap tertentu. Bisa jadi membingungkan kalau ada beberapa orang dengan nama yang sama. Saya sambung lagi kata-kata Bowman ya. Kata tidak tertentu biasanya digunakan untuk merujuk pada kata benda apapun yang tidak tertentu. Yaitu kata benda yang tidak merujuk pada orang atau benda tertentu yang dapat diidentifikasi. Namun kata ini digunakan secara khusus untuk merujuk kepada kata benda yang dalam bahasa Inggris memiliki kata sandang tidak tertentu. Kata sandang tidak tertentu itu atau ya. Tadi saya katakan
a book, an and, ya, di depannya. Dalam kalimat, seorang pria tua adalah raja. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya. In the sentence, an old man is king. Ini pakai kata sandang tidak tertentu, an old man. Kingnya tidak ada the, tidak ada juga, ya. Kedua kata benda, pria dan raja adalah tidak tertentu dalam arti biasa, tapi hanya pria yang tidak tertentu dalam arti kedua, yang lebih sempit. Ini sedikit menyimpang dari, makanya saya letakkan dalam kotak. Ya. Kan saya kembali kepada saksi Yehova. Kata-kata saksi Yehova yang tadi saya kutip itu merupakan sesuatu yang menggelikan dan bodoh. Atau merupakan suatu usaha penipuan terhadap orang-orang yang kurang teliti atau ya memang tidak mengerti bahasa Yunani. Mengapa saya katakan demikian? Coba diulang ya. Jadi ia Caldwell pun mengakui bahwa bila ikatan kalimat menuntut hal itu, para penterjemah dapat menyisipkan kata sandang tidak tertentu atau indefinite article di depan kata benda dalam susunan kalimat sejenis ini. Apakah ikatan kalimatnya menuntut kata sandang tidak tentu dalam yang satu ayat 1? Perhatikan jawabannya ya. Iya, karena bukti dari seluruh Alkitab menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang harus membimbing penterjemah dalam hal-hal ini seperti itu bukan peraturan tata bahasa dari Caldwell yang meragukan, tapi ikatan kalimatnya. Ya, sekarang kita kembali ke sini. Mengapa saya katakan mereka bodoh? Karena saudara, saksi-saksi Yehova itu dalam buku itu ingin membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Dan di konteks itu, mereka membuktikan itu dengan menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Yang lalu mereka terjemahkan, the word was a God, berarti Yesus itu Allah kecil, bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi mereka ingin membuktikan Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, dan mereka pakai Yohanes pasal 1, khususnya ayat 1c. Tetapi pada waktu mereka menafsirkan Yohanes ayat 1 itu, mereka menafsirkan ayat itu berdasarkan asumsi atau anggapan mereka bahwa seluruh Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan kebodohan dari orang yang sengaja membutakan dirinya sendiri. Membuktikan Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Pakai Yohanes 1 ayat 1. Tapi nafsirkan ayat Yohanes 1 ayat 1-nya pakai asumsi bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Atau gila, atau gendeng, atau idiot, atau penipu. Sekarang poin ketiga. Contoh-contoh yang diberikan oleh saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova juga memberikan beberapa contoh di mana pada saat ikatan kalimatnya menuntut hal itu, maka dalam penterjemahannya diberikan kata sandang tidak tertentu, yaitu poin A. Markus 6:49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saya hanya soroti kata-kata yang saya blok dan garis bawah ini ya. Ia adalah hantu. Dalam bahasa Yunani, fantasma estin. Nah, ini fantasma estin. Fantasma artinya ghost.
atau hantu. Dan estin itu it is, itu adalah. Kata hantu, fantasma ini dalam bahasa Yunani tidak menggunakan definite article atau kata sandang tertentu, dan terletak di depan kata kerjanya. Ya, fantasma dulu baru estin kan, ini kata kerja kan. Ya, saya tidak nuliskannya. Oke lah, nggak usah. Ya. Tetapi banyak, kata mereka, banyak kitab bahasa Inggris yang menerjemahkan ghost, suatu hantu. Mengapa tidak diterjemahkan cuma hantu itu saja? Ini kan mendahului. Kata hantu mendahului kata kerja. Kan berlaku peraturan Caldwell. Mestinya terjemahkan cuma ghost, hantu. Mengapa kok ghost? NIV dan NASB menerjemahkan ghost, King James ghost, spirit, ya ghost dan spirit sama saja. Tapi ghost lebih menunjuk pada hantu memang ya. Tapi ya hantu ya spirit juga mirip lah. Ini serangan mereka, dan tidak usah saya jawab dulu. Ini serangan mereka yang kedua. Poin B. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di sini ada dua bagian yang akan saya bahas. Ya. Yang pertama, ia adalah pembunuh, yaitu iblis ya. Dan yang kedua, ia adalah pendusta, yaitu juga adalah iblis ya. Pertama ya, ini bagian yang pertama. Ekeinos, anthropoktonos, and death. Murderer was, itu pembunuh adalah. Lalu yang kedua, Theostas estin, Theostas liar, estin he is, liar pendusta, he is ia adalah. Kata pembunuh, anthropoktonos, dan pendusta, Theostas, dalam bahasa Yunani tidak menggunakan definite article atau kata sandang tertentu. Dan terletak di depan kata kerjanya, yaitu en dan estin. Tapi lagi-lagi banyak kitab suci bahasa Inggris yang menerjemahkan murderer atau murderer, seorang pembunuh, dan liar, seorang pendusta. Contoh poin C, ini langsung dua contoh, dan tidak saya sebutkan semua seperti tadi ya. Dengan cara yang sama dalam Yohanes 6 ayat 70, Yudas Iskariot disebut a devil,
seorang setan. Dan dalam Yohanes 9 ayat 17, Yesus disebut prophet, seorang nabi. Nah, sekarang baru saya jawab argumentasi ini ya. Pertama, saudara, dalam ayat-ayat di atas ini, ayat-ayat yang diberikan oleh saksi Yehova ini, konteksnya menuntut hal itu. Penambahan kata itu dituntut. Konteksnya menuntut. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 1 konteksnya tidak menuntut hal itu. Sekarang saudara, konteks menuntut dan tidak menuntut ini saya sudah katakan tadi itu membingungkan ya. Tapi saya kira kalau di sini ini bisa dimengerti. Kalau ia adalah hantu, ia ini Yesus ya. Mereka lihat dia jalan di atas air, mereka teriak-teriak, mereka mengira ia adalah hantu. Ia ini Yesus. Yesus itu berapa orang? Satu kan? Maka di dalam terjemahannya dikatakan ghost, suatu hantu. Karena Yesusnya cuma satu memang. Konteksnya menuntut. Lalu dalam Yohanes 8:44 juga ini bicara tentang iblis. Kalau setan ada banyak, tapi kalau iblis cuma ada satu. Iblis ini komandan tertingginya kan. Ia adalah pembunuh, ia ini iblis. Ia adalah pendusta, ia ini iblis. Nah, karena iblisnya cuma satu, maka pembunuh diberi kata seorang pembunuh. Dan pendusta atau liar juga dikasih seorang pendusta. Saya tidak membahas ini, tapi ini sama saja. Yudas Iskariot itu satu orang. Ya, devil. Yang 9:17, Yesusnya itu satu orang. Prophet, seorang nabi. Jadi dalam ayat-ayat di atas ini yang diberikan oleh para saksi Yehova itu, konteksnya menuntut hal itu, tetapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 konteksnya bukan saja tidak menuntut hal itu, tetapi sebaliknya. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan dia pencipta ya. Kalau ini dikatakan God dalam arti Allah kecil, ini tabrakan konteksnya. Allah kecil itu bisakah menciptakan segala sesuatu? Juga ada kata pada mulanya, menunjukkan kekekalan dari firman yang dikatakan sebagai Allah ini. Kalau itu God dan sesuai dengan teologi dari saksi Yehova, bahwa Yesus ciptaan pertama dari Allah yang Maha Kuasa ini, maka ini bubar semua, tidak karu-karuan. Bagaimana bisa katakan pada mulanya, dan bagaimana seorang yang dicipta bisa mencipta? Yang bisa mencipta itu hanya Allah besar. Tidak ada ego bisa mencipta. Nah, perkecualian seperti ini memang sudah diberikan, sudah ada dan sudah diberikan oleh Caldwell. Lihat kutipan dari Leon Morris tentang perumusan Caldwell di atas pada bagian yang saya cetak dengan huruf besar. Saya kira supaya jelas yang di atas saya tulis lagi balik di bawah ya. Jadi ini yang kata-katanya Leon Morris yang mengutip
Caldwell. Berarti kan kalau saya punya buku ini ya, halaman 77 ini pada footnote-nya, bukan pada tulisannya. Footnote-nya ada kata-kata ini. Ya. Ya, saya tulis lagi di sini supaya enak. Ya, coba kita baca sekali lagi. Bahasa Yunani-nya adalah theos and hologos. Kata sifat ilahi adalah theos, suatu kata yang tersedia dan ditemukan dalam perjanjian baru. Kesukaran dari konstruksi ini adalah tidak adanya kata sandang tertentu dengan theos. Penjelasan yang benar tentang tidak adanya kata sandang tertentu tampaknya diberikan oleh E.C. Caldwell yang telah menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru, kata-kata benda yang tertentu yang mendahului kata kerja biasanya tidak mempunyai kata sandang. Tentang ayat ini ia berkomentar, tidak adanya kata sandang tidak membuat predikatnya tidak tertentu atau bersifat kualitas pada waktu predikat itu mendahului kata kerja. Berarti kan predikatnya memang mendahului kata kerja. Ya. Nah sekarang ini kata-kata yang saya cetak dengan huruf besar. Ya, memang sudah ada perkecualiannya. Ya. Perkecualian seperti ini memang ada dan sudah diberikan oleh Caldwell. Lihat kutipan Leon Morris tentang perumusan Caldwell di atas. Ini saya buang, sudah saya tulis di bawah sekarang. Pada bagian yang saya cetak dengan huruf besar. Berarti kan bagian yang saya cetak huruf besar, Leon Morris sudah memberikan perkecualian. Dan perkecualian itu datang dari Caldwell-nya ya. Predikat itu tidak tertentu dalam posisi ini hanya pada waktu konteksnya menuntut hal itu. Konteksnya tidak menuntut seperti itu dalam Injil Yohanes. Maka dalam Injil Yohanes diterjemahkan God, bukan God. Tapi tadi ghost, spirit, murder, liar, devil, prophet. Itu konteksnya menuntut. Sekarang poin kedua. Serangan pertama itu ini, ya. Serangan kedua ini. Dan serangan kedua ini lebih kuat lagi, ya. Dalam semua contoh yang diberikan oleh para saksi Yehova di atas, kata-kata hantu, pembunuh, pendusta, setan tetap mempunyai arti yang normal. Nabi juga ya, ternyata ada setan, raja, nabi. Hantu ya hantu, pembunuh ya pembunuh, pendusta sama, semua artinya sama. Apakah mau dikatakan cuma hantu atau seorang hantu, sebetulnya artinya sama. Tetapi mengapa pada saat para saksi Yehova menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1c sebagai firman itu adalah suatu Allah. Kata Allah ini tahu-tahu bisa mempunyai arti sebagai Allah sekunder atau Allah kecil yang lebih rendah dari Allah yang sebenarnya. Yang ini artinya arti normal nih saudara. Contoh-contoh ini. Tidak lalu hantu kecil, pembunuh kecil, tidak. Arti normal. Kenapa di sini suatu Allah God-nya itu tahu-tahu bisa punya arti sebagai Allah sekunder atau Allah kecil
yang lebih rendah dari Allah yang sebenarnya. Mengapa kata Allah itu dalam penafsiran dan penerjemahan mereka itu bisa berubah arti dari arti normalnya, sedangkan kata-kata di sini itu tetap punya arti yang normal. Sukar, tapi ini bisa dimengerti saya kira. Semua pelajaran ini kalau tidak dimengerti, ulangi. Bagian yang penting-penting saya kira tetap bisa dimengerti. Ini kata-kata dari Bauman Junior lagi. Suatu tinjauan yang seksama tentang kata-kata benda dalam perjanjian baru yang tidak mempunyai kata sandang tertentu dan terletak di depan kata kerja dan harus diterjemahkan dengan kata sandang tidak tertentu, menyatakan bahwa kata-kata benda itu tidak pernah berubah dari arti dasar mereka sebagai akibat dari digunakannya atau diterjemahkannya mereka secara tidak tertentu. Jadi biarpun diterjemahkan menjadi a prophet, a liar, a murderer, a devil, dan sebagainya, arti dasarnya tidak berubah sama sekali. Ghost ya tetap sama dengan a ghost. Devil tetap sama dengan a devil. Sekarang Bauman lagi, penggunaan kualitatif dari kata theos yang tidak mempunyai kata tandang tertentu, tidak menggeser artinya dari Allah menjadi suatu Allah. Bauman lalu memberikan banyak contoh lain, dan ini tidak mungkin saya tuliskan semuanya, kami besok begitu banyak ya. Artinya itu tetap bukannya berubah dari Allah menjadi suatu Allah atau Allah kecil, tidak. Ya. Dan dalam contoh-contoh ini ada kata God, suatu Allah. Markus 12:27, Lukas 20:38. Artinya bukan lalu jadi Allah kecil, saudara. Biarpun God, ini tetap Allah besar. Lihat, baca sendiri ayatnya. An apparition, seorang hantu. Matius 14:26 dan Markus 6:49. Prophet, seorang nabi. Markus 11:32, Yohanes 4:19 dan 9:17. Amen, seorang manusia. Lukas 5:8, Yohanes 10:33, Kisah 10:26, Yakobus 5:17. A woman, seorang perempuan. Yohanes 4:19. A slanderer, seorang pemfitnah. Yohanes 6:70. A murderer, seorang pembunuh. Kisah 8:44, Kisah 28:4. A liar, seorang pendusta. Yohanes 8:44, 1 Yohanes 2:4. A beggar, seorang pengemis. Yohanes 9:8. A sinner, seorang berdosa. Yohanes 9:24-25. A thief, seorang pencuri. Yohanes 10:1, Yohanes 12:6. A hired man, seorang upahan. Yohanes 10:13. A relative, seorang keluarga. Yohanes 18:26. A king, seorang raja. Yohanes 18:37. A vessel, suatu alat. Kisah 9:15. A sweet odor, suatu odor, suatu bau harum. 2 Korintus 2:15. A babe, seorang bayi. Galatia 4:1, Ibrani 5:13. A debtor, seorang yang berhutang. Galatia 5:3. Memang dari banyak contoh ini ada yang overlap dengan contoh-contoh yang tadi di atas, ya. Tapi banyak contoh yang lain, dan tidak satu pun yang berubah artinya hanya karena diberikan di depannya. Seorang berdosa
seorang pencuri di bawahnya ini, ya pencuri. Bukan lalu pencuri kecil. Kalau pencuri, pencuri besar. Kalau pencuri, kalau seorang pencuri, pencuri kecil. Hanya curi recehan. Tidak, saudara, tidak ada satupun, tidak ada dari contoh-contoh ini yang mengubah arti. Mengapa mereka mengubah arti? God itu katanya jadi Allah kecil. Beda dengan God yang adalah Allah besar. Dan Bauman lalu berkata, tidak ada dari kata-kata ini mempunyai arti yang lebih sedikit atau kecil, atau arti yang diperlemah karena digunakan secara kualitatif atau secara tidak tertentu. Orang-orang ini adalah orang. Perempuan itu adalah perempuan. Orang berdosa itu adalah orang berdosa. Bentar. Men ini bentuk jamak ya. The men are men. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang atau orang laki-laki, orang laki-laki ya. Perempuan itu adalah perempuan, orang berdosa itu adalah orang berdosa. Raja itu adalah raja dalam arti biasa dan arti yang penuh dari kata-kata itu. Jadi kalau misalnya disebut man, itu orang atau orang laki-laki. Pada waktu dikatakan man, bukan orang laki-laki yang kecil. Woman juga sama. King, orang berdosa, sama. Sinner itu orang berdosa. Sinner, bukan orang berdosa yang dosanya sedikit, tidak. Jadi tidak diperlemah. Tidak dikecilkan. Hanya karena digunakan secara kualitatif atau secara tidak tertentu. Secara tidak tertentu ditambah kata itu. Mereka itu para saksi Yehova ya, berargumentasi bahwa Theos dalam Yohanes 1 ayat 1c berarti suatu Allah dengan kealahan yang lebih sedikit dari tonteon Allah. Allah yang di sini pakai definite artikel dalam Yohanes 1 ayat 1b. Nah, pergeseran arti seperti itu dalam kata theos adalah tidak konsisten dengan penggunaan kata-kata benda tidak tertentu dalam bahasa Yunani seperti ditunjukkan oleh daftar di atas. Saya kira ini jelas ya. Sudah diberikan sangat banyak contoh. Mengapa Yohanes 1 ayat 1c dikecualikan lain daripada yang lain? Sekarang Bauman lagi. Dari beberapa contoh atau kejadian dari kata theos yang tidak mempunyai kata sandang tertentu. Beberapa contoh. Ya. Dan ada dalam kasus nominatif dan bersifat sebagai predikat dan terletak sebelum kata kerja. Maka tidak satupun yang membuat theos berarti apapun yang kurang dari Allah. Tidak berarti Allah kecil. Tidak berarti Allah sekunder. Lebih-lebih tentu tidak berarti malaikat Mikael. Dan dia memberikan banyak contoh. Markus 12:27, Lukas 20:38, dan ini lagi overlap dengan yang tadi ya. Yohanes 8:54, Filipi 2:13, Ibrani 11:16, bandingkan Roma 8:33b. Kecuali ada yang menganggap Yohanes 1:1 itu demikian. Ya, saksi Yehova ini yang menganggap demikian. Tapi jelas itu penafsiran yang salah. Yohanes 1:1 juga sama sebetulnya.
itu bukan perkecualian apapun. Dalam 5 contoh atau kejadian lain dari penggunaan theos seperti ini, kata itu hanya bisa diterjemahkan God atau Allah dalam bahasa Inggris. Saya berikan ayatnya ya, yang dia berikan sebagai contoh di sini nih ya. Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saya tidak mengecek dia maksudkan Allah yang mana, karena ada 2 kata Allah. Tapi yang manapun tetap ini Allah yang sungguh-sungguh, tidak lebih kecil sedikit pun dari Allah yang lain. Dari Allah yang besar, tidak lebih kecil. Lukas 20 ayat 38 ini kelihatannya ayat yang paralel. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Kalau saya tidak salah, ayat ini di dalam Inggrisnya kata Allahnya bukan 2. Coba kita cek ya. Markus 12:27. Hanya King James menggunakan God-nya diulang ya. Yang menggunakan manuskrip yang berbeda kelihatannya. Tapi yang lain ini tidak. Oh, ini ada juga New King James tadi ya. Dan New YLT 2 kali kata God ya. Tetapi yang lain tidak demikian. Perhatikan RSV cuma 1 kali kata God. NIV cuma 1 kali kata God. Ya, not the God of the dead, but of the living. Tidak ada diulang God of the living, tidak ya. He is not the God of the dead, but of the living. He is not God, the God of the dead, but of the living. Jadi, saya kira sebetulnya 2 kali kata Allah ini tidak benar, saya kira. Demikian juga di sini. Karena di Yohanes 8 ayat 54. Nanti saya kembali ke atas. God-nya mau 2 atau mau 1, saya tidak masalah. Tapi God-nya tetap dalam arti seperti biasa. Tidak diperlemah, tidak diperkecil menjadi Allah kecil dan sebagainya. Sekarang kita lihat Yohanes 8:54. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Ayatnya jelas menunjukkan Bapakkulah yang memuliakan aku. Lalu tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Jadi Allah di sini jelas menunjukkan Bapa ya. Dan kata Allah ini termasuk dalam contoh yang diberikan di sini. Tidak menggunakan definite article. Tetapi tidak membuat artinya berkurang sedikit pun dari Allah yang besar. Lalu contoh keempat, Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sama, ini Allah besar, saudara. Tidak mengubah, menggeser arti menjadi Allah kecil, suatu Allah tidak. Sekarang Ibrani 11 ayat 16, tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Dua-dua dalam arti yang biasa. Sama sekali tidak berubah. Tidak menjadi Allah kecil. Dua serangan ini cukup untuk menghancur leburkan sebetulnya pandangan saksi Yehova ini. Jadi seperti sudah saya tunjukkan pada awal, terjemahan yang benar secara seragam dalam kitab suci bahasa Inggris, the word was God. Firman itu adalah Allah. Dan firman menurut pada Yesus.
Maka Yesus itu adalah Allah. Saya belum selesai dengan penjelasan ini, dan kesukaran dari bagian ini juga belum selesai. Tapi saya hentikan di sini, dan saudara cerna ini lebih dulu. Tidak ngerti, tonton ulang atau baca ulang makalahnya, sambil baca makalahnya, tonton videonya, sampai mengerti, supaya bisa mengerti pelajaran minggu depan. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar firman, dan sekalipun firman ini sukar, bahkan sangat sukar, menggunakan kata-kata yang asing, bahkan dalam bahasa Inggris seringkali kata-kata itu tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa ada bagian yang sudah dimengerti. Karena sebagai bagian terakhir itu tidaklah terlalu sukar. Tapi bagian yang tidak dimengerti, kalau itu ada, saya berdoa supaya Engkau memberikan pengertian kepada semua yang menonton ataupun membaca makalah. Tolong mereka punya ketekunan mengulang-ulang sampai mereka mengerti. Supaya mereka bisa mengerti pelajaran minggu depan. Dan tolong mereka mengulang Sabtu malam sebelum pelajaran minggu depan. Sehingga mereka tidak kesulitan menerima pelajaran minggu depan. Dan untuk hamba-Mu dalam persiapan, tolong dia Tuhan. Supaya bisa memberikan penjelasan dengan sejelas mungkin. Bantu dia dalam persiapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.